Selayaknya seperti para pria yang sangat mendambakan dan menginginkan gelar ksatria, Jaime Lannister yang saat itu masih berusia 11 tahun, memutuskan untuk pergi ke Kastil Craighall yang berada di kawasan barat daya Westerlands. Di sana ia menghabiskan waktu selama 4 tahun untuk menjadi squire-nya Lord Sumner Craighall. Anak Lord Walder Frey, yaitu Meret Frey, juga turut ikut berguru kepada Lord Sumner. Di usianya yang baru menginjak 13 tahun, Jaime Lannister berhasil memenangkan turni melee pertamanya. Sebuah pencapaian yang begitu luar biasa hebat bagi seorang pemuda yang saat itu masih menjadi seorang squire. Saat sedang menjadi squire-nya Lord Sumner, Jaime dikirim ke River Run karena Lord Tywin dan Lord Hoster Tully sedang mempertimbangkan untuk menjodohkan Jaime dengan putri Lord Hoster yaitu Lysa Tully. Menurut Lord Sumner, pesan yang ingin disampaikan Lord Tywin harus diberitahukan langsung oleh Jaime kepada Lord Hoster, dikarenakan hal itu tidak bisa dipercayakan hanya kepada seekor gagak saja. Dia menghabiskan selama 2 minggu waktunya di River Run, duduk tepat di sebelah Lysa saat makan. Namun Jaime selalu mengabaikannya, karena ternyata ia malah lebih tertarik mendengarkan kisah-kisah milik adik laki-lakinya Lord Hoster, yaitu Sir Brandon Tully alias The Blackfish. Sir Brandon merupakan seorang ksatria terkenal yang pernah ikut bertempur di event The War of the Nine Penny Kings, dan Jaime sangat menyukai kisah tentang perang tersebut. Sebenarnya pada awalnya, Tywin Lannister berusaha membujuk Raja Aerys II Targaryen untuk menerima Jaime untuk menjadi squire-nya Prince Rhaegar Targaryen. Akan tetapi Mad King menolak usulan tersebut, dan memilih anak dari lord yang lain untuk dijadikan sebagai squire-nya Prince Rhaegar. Pada tahun 281 After Conquest, terdapat sebuah grup kriminal berbahaya yang secara konsisten sukses meneror kawasan The Kingswood. Grup kriminal ini bernama The Kingswood Brotherhood. Grup ini dipimpin oleh Simon Tywin, seorang bangsawan dari House Tywin. Salah satu anggotanya yang bernama The Smiling Knight, merupakan seorang ksatria psikopat yang memiliki keahlian berpedang yang sangat luar biasa hebat. Keponakan dari Lord Mace Tyrell yang bernama Sir Victor Tyrell merupakan salah satu korbannya. Saking kuat dan brutalnya grup kriminal ini, mereka bahkan tidak segan menyerang rombongan grup kerajaan yang saat itu sedang dijaga oleh Lord Commander of the Kingsguard, yaitu Sir Gerald Hightower. Dan Sir Gerald Hightower pun ternyata sempat terluka dikarenakan serangan panah yang dilesatkan oleh Ulmer of the Kingswood. Raja mulai murka, dan memutuskan melakukan kampanye besar-besaran guna memusnahkan grup kriminal ini untuk selama-lamanya. Dan orang yang bertugas untuk menjadi pemimpin pasukan penyerang milik kerajaan adalah Sir Arthur Dayne. Lord Sumner Craighall dan 2 squire-nya dipanggil untuk bergabung ke dalam pasukan bentukan Sir Arthur Dayne ini. Dalam sebuah bentrokan yang melibatkan pasukan kerajaan dan The Kingswood Brotherhood, Jaime Lannister diketahui berhasil menyelamatkan nyawa Lord Sumner Craighall yang saat itu terluka, dikarenakan serangan yang dilancarkan oleh salah satu anggota The Kingswood Brotherhood yang bernama Big Belly Ben. Anggota grup kriminal lainnya yaitu Wenda the White Fawn, berhasil menangkap dan menjadikan Meret Frey sebagai tawanannya. Walaupun tidak lama dari situ Wenda melepaskan kembali Meret Frey. Lord Sumner Craighall kemudian memutuskan untuk mengirim Meret Frey kembali ke The Twins, dan tak pernah memberikannya gelar ksatria. Tak lama dari situ, pemimpin dari The Kingswood Brotherhood yaitu Simon Tywin, berhasil dibunuh oleh Sir Barristan Selmy dalam pertarungan 1 lawan 1. Jaime muda juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa berharga dalam misi ini, yaitu saat dia berkesempatan untuk bisa berhadapan melawan The Smiling Knight, dalam upayanya untuk mengulur waktu hingga Sir Arthur Dayne datang ke medan pertempuran. Upaya mengulur waktu Jaime Lannister pun berhasil, dan kini The Smiling Knight harus berhadapan 1 lawan 1 melawan ksatria terkuat Westeros di era itu, yaitu Sir Arthur Dayne yang memiliki julukan The Sword of the Morning. Pertempuran berjalan sangat sengit. Walaupun pada akhirnya, itu hanya sebuah pertarungan yang berat sebelah, khususnya bagi The Smiling Knight yang terlihat sangat kesulitan dalam mencoba menyaingi kemampuan kombatannya Sir Arthur Dayne. Dan pada akhirnya Sir Arthur Dayne berhasil membunuh The Smiling Knight, dan memenangkan pertarungan bersejarah tersebut. Atas prestasinya, Jaime Lannister yang pada saat misi ini masih berusia 15 tahun,
diberikan sebuah hadiah yaitu pemberian gelar sebagai seorang ksatria. Yang memberikan gelar dan melantik Jaime menjadi ksatria adalah Sir Arthur Dayne. Dengan menggunakan pedang daun, Sir Arthur kemudian menepuk bahu Jaime sembari merapalkan sumpah pemberian gelar ksatria. Maka dari situ pula resmilah seorang Jaime Lannister menjadi seorang ksatria. Saking tajamnya pedang daun, bila pedang tersebut sampai berhasil melukai bahu Jaime saat sedang diprosesi penepukan bahu. Kini Jaime yang sudah menjadi ksatria memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya, yaitu Casterly Rock. Sebelum kembali ke Casterly Rock, Jaime memutuskan untuk singgah terlebih dahulu ke King's Landing, yang mana ia bermaksud untuk mengunjungi saudari perempuannya yang telah berpisah dengannya selama bertahun-tahun lamanya. Di sana, Cersei memberitahu bahwa ayah mereka yaitu Lord Tywin Lannister, bermaksud menjodohkan Jaime dengan Lysa Tully, dan bahkan akan segera mengundang Lord Hoster Tully ke King's Landing untuk mendiskusikan mahar pernikahannya. Cersei yang tidak rela akan keputusan ayahnya tersebut, kemudian menyarankan agar Jaime untuk segera bergabung menjadi anggota ksatria Kingsguard, menggantikan Sir Harlan Grandison yang baru saja meninggal dunia. Meskipun hal tersebut membuat Jaime harus melepaskan klaimnya atas Casterly Rock, dan juga posisinya sebagai pewaris dari Lord Tywin Lannister. Hal ini juga akan memungkinkannya untuk tetap selalu bisa dekat dengan Cersei, dan membebaskan dirinya dari kewajiban untuk menikah dengan Lysa Tully. Setelah melewati malam yang penuh dengan gairah, Jaime akhirnya menyetujui rencana Cersei tersebut. Sebulan kemudian, Jaime menerima kabar di Casterly Rock bahwa dirinya telah terpilih untuk menjadi anggota ksatria Kingsguard, dan ia akan segera diperkenalkan kepada sang raja ketika perhelatan The Grand Tourney di Harrenhal, sekaligus di sana ia akan diambil sumpahnya untuk diresmikan menjadi anggota ksatria Kingsguard. Rencana Jaime dan Cersei ternyata tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan dan rencana awal mereka. Lord Tywin Lannister yang sangat marah dengan keputusan Raja Aerys II, merasa sangat sakit hati dan kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Hand of the King. Tywin kemudian segera kembali ke Casterly Rock sambil membawa Cersei bersamanya, yang akhirnya kembali memisahkan saudara kembar itu sekali lagi. Kemudian Jaime Lannister diangkat menjadi ksatria Kingsguard oleh Lord Commander Sir Gerald Hightower, dalam sebuah upacara peresmian di Harrenhal pada tahun 281 After Conquest, dan hal tersebut menjadikannya sebagai ksatria Kingsguard termuda yang pernah diangkat ke dalam ordo tersebut. Namun di malam itu, Raja Aerys II malah mengirim Jaime kembali ke King's Landing untuk bertugas menjaga Ratu Rhaella dan Prince Viserys Targaryen, sehingga membuat Jaime terpaksa harus kehilangan kesempatan untuk bisa berpartisipasi di dalam turnamen besar yang diadakan oleh Lord Walter Wayne tersebut. Dan di saat itu barulah Jaime menyadari bahwa Raja Aerys II memilihnya untuk menjadi anggota ksatria Kingsguard, hanya untuk menghina dan juga merendahkan kehormatannya Lord Tywin Lannister. Raja Aerys sangat iri kepada Tywin, maka ia memutuskan untuk merampas ahli warisnya tersebut. Di malam itu, Jaime kemudian segera berangkat ke King's Landing. Ketika sosok The Mystery Knight muncul di pertandingan turni di Harrenhal, Raja Aerys II sangatlah yakin bahwa ksatria tersebut adalah Jaime Lannister. Namun, The Mystery Knight akhirnya menghilang, dan Raja Aerys pun tidak lagi mencurigai Jaime. Walaupun sudah menjadi anggota ksatria Kingsguard, ataupun menyerahkan klaimnya atas Casterly Rock, Tywin Lannister nyatanya terus menganggap Jaime sebagai pewaris sejatinya. Tywin Lannister selalu terlihat marah ketika melihat sosok Jaime sedang memakai baju putih milik ksatria Kingsguard, alih-alih harusnya Jaime memakai pakaian serba merah dan emas milik House Lannister.